Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Dini Di mana? di Bekasi. Dengan sahabat Dini di Bekasi. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, silakan langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai teman saya yang ingin bertanya. Silakan. Jadi teman saya ini berpacaran tahun 2018 dengan pacarnya. Kemudian September 2019 mereka komitmen untuk mempersiapkan modal untuk pernikahan. Kemudian Maret 2020 ini mereka berpisah dan si cewek ini masih ingin bersama dengan pacarnya. Kemudian perempuan ini teman saya sholat tahajud dan istikharah. Kemudian tanpa memberitahu pacarnya dia membuka akun media sosialnya. Akhirnya menemukan bahwa pacarnya telah berselingkuh dan berzina. Kemudian berzina tahun 2019. Nah, kemudian Februari-Maret 2020 teman saya juga melakukan hal yang sama dengan pasangannya tersebut. April itu akhirnya pacarnya ini yang laki-laki minta maaf ke pacarnya dan ibunya. Kemudian Juni pacarnya membawa orang tuanya ke rumah untuk meminta maaf, walaupun hanya memberitahu bahwa anaknya selingkuh, tidak memberitahu persoalan lebih dalamnya. Nah, itu kira-kira apakah boleh dilanjut ataukah mengikuti sinyalnya Allah? Ya. Baik, subhanallah. Terima kasih. Insyaallah. Bismillah. Baik. Pertama adalah langkah awal yang ditempuh salah. Membuat pendekatan sebelum adanya ikatan yang halal. Itu artinya mencari bencana, keharaman dengan cara pacaran itu, Masya Allah. Karena pacaran itu adalah mendekati zina. Kemudian dan ternyata setelah itu terbukti laki-laki itu pernah berzina dengan perempuan lain. Dan ketahuilah bahwa kalau sudah laki-laki berani berzina dengan seorang perempuan, dia bisa berzina dengan 1000 perempuan. Bahkan mungkin wanita itu pun sudah pernah mencoba berkali-kali. Karena apa? Sudah tidak takut kepada Allah. Karena syahwat itu datang setiap saat. Kalau sudah ada di hadapannya gelap mata, ini siapa saja. Apalagi orang yang merasa ini menjadi pacarnya, yang merasa seolah-olah dimiliki. Maka bisa jadi sang pacar itu sudah mengajak berkali-kali, hanya mungkin terjaga. Pun Anda akhirnya kan kebobolan juga kan tadi kisahnya. Na'udzubillah. Ya, artinya memang waspadalah kalau sudah laki-laki atau perempuan sudah pernah berzina kemudian tidak tobat, tidak menyesali dengan benar, maka sangat mungkin dia untuk melakukan dengan yang lainnya. Karena apa? Dia sudah tidak takut dengan kehinaan tersebut. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, laki-laki itu adalah melakukan kehinaan dengan pengakuannya yang dilihat dari tulisan-tulisannya, maka ya nggak ada perlunya melanjutkan. Kenyataan anehnya adalah setelah tahu begitu masih membuat pendekatan sampai dalam cerita tadi melakukan juga. Ini adalah perempuan yang artinya sahabat Anda itu perempuan yang betul-betul direndahkan dan mungkin dibarengi dengan kebodohan juga. Karena sudah tahu laki-laki semacam itu, kenapa kok dia masih membuat pendekatan? Dan tidak perlu lagi istikharah dengan laki-laki semacam itu. Kalau memang dia tobat, kalau perempuan itu tobat, kecuali sama-sama menikmati dosa tersebut. Karena alasannya dengan cinta dan sebagainya. Cinta kalau tidak menghantarkan kepada Allah, nggak ada cinta itu semuanya. Kita mencintai harus karena Allah. Jika sudah cinta menjadikan kita tidak dekat kepada Allah, harus hilang itu cinta. Kalau masalah kesenangan syahwat bukan itu cinta. Artinya ini adalah kehinaan itu juga. Na'udzubillah. Ada laki-laki itu mungkin yang dekat, karena kalau sudah kita pun tidak boleh menuduh orang yang berzina selalu berzina, awas hati-hati ya. Tapi di sisi dia bisa saja bertobat, akan tapi kalau dia belum tobat, lihat, yang namanya kebutuhan seks itu seperti orang makan. Berkala hari ini selesai, besok bisa pengen lagi dan seterusnya. Kalau tidak ada di hadapannya, yang ada yang haram, ya akan dilaksanakan biarpun sudah punya istri, naudzubillah. Biarpun sudah punya istri dan cantik, ketahuilah, bisa saja dia berzina dengan
orang yang lebih jelek dan mungkin adalah pegawai di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena sudah tidak takut kepada Allah. Makanya sangat rugi kalau menikah dengan orang yang pernah berzina dan belum ada tanda tobat. Kalaupun ada tanda tobat, biarkan dia menikah dengan yang lainnya. Tidak perlu menikah dengan sahabat Anda. Akan tapi sahabat Anda pun sudah jadi korban dalam kisah tadi, naudzubillah. Dan menjadi korban karena apa? Itu yang diketahui hanya 2 saja. Karena kalau sudah berani dengan orang lain yang selama ini tidak ada kisah cintanya, bagaimana dengan orang yang dianggap dicintainya? Tentu sangat mudah untuk melakukannya. Syahwatnya akan double. Di samping syahwat yang namanya fitrah dan juga syahwat yang namanya cinta tadi. Jadi nggak ada perlunya istikharah dengan orang-orang semacam itu. Istikharah itu adalah bagaimana sih kaidah istikharah? Istikharah itu berlaku bagi orang yang ingin mendapatkan atau meraih sesuatu yang halal dan baik. Jadi sesuatu di mata Anda itu baik, baru Anda istikharai. Kalau sudah tidak baik, nggak perlu istikharai, langsung ditolak. Begitu. Ini sinyal Allah itu bagaimana sih maknanya? Apa yang Allah berlakukan kepada hamba? Tentunya ada sesuatu yang benar, yang baik. Kalau ada seorang laki-laki pencuri melamar Anda, nggak usah pakai istikharah, ya langsung ditolak. Tapi permasalahannya adalah kadang istikharah setelah orang mencintai, gimana bisa menolak? Gimana bisa netral istikharahnya? Tetap saja istikharahnya kebayang dia. Itu bahayanya. Jadi tidak perlu lagi dengan laki-laki yang semacam itu. Doakan saja setiap saat. Sampaikan kepada sahabat Anda. Doakan setiap saat semoga laki-laki itu tobat. Supaya tidak menodai wanita-wanita yang lain. Karena kalau sudah menodai dia, menodai perempuan lain, bisa saja yang lainnya juga dinodai. Na'udzubillah. Itu kehinaan dan kehinaan. Dan mungkin sahabat Anda yang sudah terlanjur ternodai juga, na'udzubillah, menyesal. Bahkan kalau masih menyimpan hadiahnya laki-laki itu belum tobat dia. Kalau masih menyimpan nomor telepon laki-laki itu belum tobat dia. Nggak ada maaf-maaf, minta maafnya kepada Allah. Tidak perlu maafnya dari keluarganya dan dianya nggak ada perlu itu semuanya. Ketahuilah biar minta maaf kepada Allah, selesai. Nggak perlu komunikasi dengan orang yang telah menggagainya, mengezinainya, menodainya, merendahkannya. Karena apa? Dia telah merendahkan. Dia minta maafnya apa sih? Minta salahnya kepada Allah. Adapun kepada sahabat Anda, itu salah bersama itu. Bukan dia saja yang salah, sahabat Anda juga melayani, kan salah juga. Artinya sudah sama-sama salah menghadap kepada Allah, selesai. Kemudian tutup aib ini semuanya. Kemudian sahabat Anda biar menikah dengan laki-laki yang lain. Dan jangan ada kenangan yang tersisa, itu tidak akan diterima tobatnya karena bohong. Apakah cincin hadiahnya, apa baju hadiahnya, atau apapun hadiahnya, itu buang semua, hanguskan itu semuanya. Bahkan hilangkan masa lalu yang buruk, yang busuk itu. Nah, dengan begitulah Allah akan menerima tobat itu. Bohong orang bertobat tapi masih mengenang keindahan dosa yang pernah dilakukan. Keindahan dosa itu bukan keindahan sesungguhnya, keindahan sesaat. Akan tapi buahnya adalah pahit selama, pahit yang panjang nanti di akhirat. Semoga Allah menjaga kita semua dari zina, yang pernah terpeleset dalam zina. Semoga Allah beri kesadaran, tobat sehingga menjadi wanita yang solehah atau laki-laki yang soleh. Kalau zina belum tobat, ketahuilah dia bisa saja melakukan zina kepada siapa saja, bahkan mungkin dengan ibunya, dengan adiknya, dengan kakaknya. Karena apa? Dia sudah gelap mata, kehinaan. Siapapun yang bisa memuaskan syahwat akan dilakukan. Itulah kehinaan syahwat. Termasuk sebabnya adalah orang sering nonton hal-hal yang tidak benar di film-film dan sebagainya. Maka juga kami imbau bahasanya, kalau sudah suami pernah, kalau ada laki-laki pernah berzina semacam itu, kalau Anda dekat-dekat, wanita dekat-dekat, sebenarnya dia adalah masuk kepada kandang macan. Kenapa? Dia sudah mengintai, karena dia pezina. Dia hanya mencari kesempatan saja. Loh kok dengan saya nggak apa-apa? Ya dengan Anda belum, karena belum tiba waktunya. Tapi dia tetap saja sebelum datang kepada Anda, dia berzina dengan yang lainnya. Bisa saja begitu. Karena apa? Orang yang tidak takut kepada Allah. Maka dari itu, urusan zina ini urusan yang harus diwaspadai. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang kepleset pada zina, siapapun yang mendengar suara ini, ayo kembali kepada Allah. Itu kehinaan. Itu kehinaan di hadapan Allah. Dosa besar. Rendah di hadapan Allah. Pintu halal mudah kok, kenapa harus masuk wilayah haram? Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.